karena ruhnya SMK 7 itu sebenarnya TEFA Pak sekarang ya. Oh, oke. TEFA itu adalah salah satu apa ya, masuk dalam kurikulum. TEFA itu mungkin kepanjangannya dulu ya, Ya. mungkin ya. Apa TEFA itu ya, Teaching Factory. Hmm. Di mana pembelajaran SMK itu sudah berbasis industri. Hari baru menyapa kita, semangat membara di dada. Di SMK Negeri 7 Samarinda, kami berjuang bersama. Tak ada kata menyerah di setiap langkah kita. Impian tinggi di awan, kami akan menggapainya. SMK Negeri 7 bisa, SMK Negeri 7 juara. Dengan tekad dan usaha, kami akan jadi yang terdepan. SMK Negeri 7 Samarinda, kita bersama meraih mimpi. Dengan ilmu dan karya nyata, mengukir prestasi sejati. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bam sahabatku di sini. Bagaimana kabar semua teman-teman yang melihat di sekarang ini? Nah, di kali ini tentu sahabatku pasti akan selalu menunggu-nunggu apa sih informasi yang muncul dari SMK Negeri 7. Nah, ini untuk semua teman, alumni maupun siapa saja pecinta SMK Negeri 7 simak ini. Tapi jangan lupa ya, bunyikan loncengnya, subscribe, dan apa Bu? Satu lagi Bu? Apa itu? Subscribe ya, jangan lupa. Itu untuk tambahan kita tenaga ya, supaya kita lebih bagus lagi. Nah, sajian-sajian menarik hari ini itu penting untuk kita cermati, karena sesuatu yang muncul yang baru dari SMK 7 akan coba kami dan tim bahas ya secara singkat, jelas, dan terutama top banget dengan narasumber-narasumber dari SMK Negeri 7 dan tentunya dengan Pak Bams di sini. Oke, luar biasa. Nah, jangan lupa itu ya, saya minta 3 tadi. Nah, pertemuan hari ini mendatangkan tamu spesial. Siapakah dia? Nanti coba kita kenalan. Nah, ini sudah terkenal nih, pokoknya dari dulu ini dia. Dari dulu. Nah, siapa yang tidak kenal si ibu satu cantik ini? Gimana Bu kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat Pak Bams. Ya, kita ketemu di sini. Ketemu di sini. Katanya tempatnya nyaman. Nyaman ya Bang, tempatnya luar biasa. Ya itu loh Bu, ini tempat Iya. berkarya supaya untuk menunjukkan SMK 7 lah. Iya, Eksistensinya, betul. keberadaan SMK 7 Ikutin zaman. ikuti Betul, zaman. betul. Termasuk hari ini kita berbicara yang lagi hangat-hangatnya nih. Ya, betul. Ya, karena tim SMK Negeri 7, tim yang hebat semua itu datang ke SMK 7, berkunjung. Nah, kita dengar Iya. ceritanya. Bu, hari ini kita bahas mengenai TEFA. Ya, Nah, ya. Teva, Nah, ya. Ibu bisa ceritakan sih apa? Soalnya kita sering dengar ya TEFA itu apa? gitu ya. Oke, Nah, ya, jadi anak-anak juga biar tahu, biar rohnya ya, TEFA ini Pak, bisa masuk ke kelihatan, anak-anak. ya, betul. Itu kan yang paling utama di situ Betul, Pak sebenarnya. Bam. Gimana Bu? Ya. Bisa Ya. dijelaskan sedikit saja Boleh. bagaimana si TEFA itu? Ya, terima kasih Pak Bam, sebelumnya saya dikasih kesempatan untuk menjelaskan ini. Memang dari waktu kemarin tuh memang pengen banget jelasin ya. Karena ruhnya SMK 7 itu sebenarnya TEFA Pak sekarang ya. Oh, oke. TEFA itu adalah salah satu apa ya, masuk dalam kurikulum. TEFA itu mungkin kepanjangannya dulu ya, Ya. mungkin ya. Apa TEFA itu ya, Teaching Factory. Hmm. Di mana pembelajaran SMK itu sudah berbasis industri. Nah, itu Pak Bams ya. Itu diacu dari Undang-Undang Undang Nomor 41 tahun 2015 ya, tentang sumber daya untuk industri, kemajuan industri ya. Itu bahwa SMK itu selayaknya memang hasil kompetensinya selayaknya bisa disamakan atau disetarakan dengan industri itu. Nah, itu TEFA itu. TEFA itu. Jadi TEFA itu hasil apapun kompetensi yang dihasilkan oleh siswa. Kebetulan SMK itu memang kompetensi yang dilihat ya. Betul. Itu semuanya berbasis industri Mas Pak Bambang. Pak Bams ya, Pak Bams. Itu namanya TEFA. Ya. Sedangkan TEFA itu sendiri ada 3 kategori Pak Bams. Yang pertama itu TEFA itu di mana kompetensi selayaknya siswa mampu untuk menghasilkan untuk dirinya sendiri dulu.
dalam pembelajaran. Oke. Itu TEFA yang tahap pertama ya, yang dalam kategori pertama. Kategori kedua Pak Bams itu adalah TEFA menghasilkan, bisa diorder atau bisa dimanfaatkan atau bisa orang memerlukan gitu ya untuk wilayah lingkungan sekitar, misalnya antar temannya, antar orang tuanya, masyarakat sekitar. Itu yang kategori kedua. Oh, output itu gimana Bu? Output itu Outputnya maksudnya? misalnya sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Ya, Oh, misalnya hasil hasil outputnya. output dari pembelajaran tadi Pak Bams ya, Oh. karena sekarang pembelajaran kan mungkin berbasis project ya. Ya, project, betul, Berbasis betul. project. Hasil project dari tiap kompetensi itu kan berbeda. Nah, Mm-mm. hasil itu bisa dijual atau Oh, bisa itu berarti dia dijual. menghasilkan, iya. Dan Oh. sesuai standarnya industri. Itu makanya TEFA itu teaching Hmm. technology. Hasil yang kompetensi baik dia berjasa, barang, Barang ya kan? dan jasa biasanya. Barang dan jasa yang dihasilkan oleh anak-anak SMK sesuai dengan kompetensinya masing-masing, ya, sesuai dengan selayaknya industri gitu ya, dan bisa dihasilkan atau bisa dijual keluar. Itu yang tahap kedua, itu bisa dinikmati oleh orang sekitarnya saja, Oh. misalnya temennya, Ya. misalnya kayak di kafe ya. Nah, siapa tahu ada yang ulang tahun atau yang perlu merchandise. Ya, merchandise. Kita ada dari Nah, 37 itu. SMK 7 ada kan. Betul. Ini dong pesen ini. Nah, itu masih dalam kategori tahap kedua. Yang tahap pertama tadi hasilnya untuk diri sendiri. Oh, dalam gitu. pembelajaran. Dalam Ya. pembelajaran. Yang kategori kedua bisa dinikmati atau dibeli oleh orang luar, tapi misalnya baru lingkup Lingkup sekitar ya. sekitar. Tuannya, temannya, ya kan Berarti gitu. dari kecil dulu Dari ya. kecil dulu, Pak Bam. Nah, kalau udah massal, sudah misalnya udah bisa semuanya, udah banyak lah produksinya, udah massal Iya. selayaknya pabrik, itu nanti namanya tahap 3 dan harus BLUD, Blood. Nah, kenapa ada BLUD? Jelaskan dulu, Nah, blood itu apa itu? BLUD itu Badan Layanan Usaha Daerah. Nah, hasilnya itu harus dibagi ke daerah. Oh. Ya, karena kita menggunakan bagi hasil, perangkat dari punya ini kan, Iya. punya sekolah kan. Dari sekolah, berarti Ya, negara lah. ya, negara. Daerah. Jadi harus dibagikan. Nah, itu kalau yang udah massal. Nah, untuk saat itu kita belum. Untuk saat ini kita SMK 7 belum, masih dalam kategori tahap kedua. Anak-anak bisa berproduksi untuk pembelajaran, Iya, betul. ya. Oke. Anak-anak bisa memproduksi untuk teman sekitarnya, banyak orang tua pesan 5, 10 gitu, sudah bisa. Terus kalaupun layanan jasanya sudah bisa, tolong dong bikinin misalnya ya, untuk PPLG ya. PPLG ya. Sistem yang singkat, aplikasi yang sederhana sekali gitu kan. Udah bisa, ada harga ini. Tapi untuk yang mampu untuk ke tahap yang besar itu belum sampai ke situ, karena kita juga memang harus perlu itu nanti didukung peralatan. Nah, ini didukung peralatan yang orang-orang yang megang diperhatikan juga nih ya. Iya, betul. Alat-alat ini penting ya. Gitu, Pak Bams. Bagaimana mau menghasilkan karya yang bagus, yang bisa berkarya, kalau alat-alatnya nggak mendukung. Tapi sebaliknya juga, kalau sudah alat-alatnya disiapkan, nggak dipakai, nggak mampu, kompetensinya nggak ada, nggak bisa juga. Berarti memang harus ada sinergi semua. Betul, sinergi semua. Jangan saling menuntut, tapi saling menyadari. Oh, ini loh, saya harus menyediakan dan kita yang menggunakan dan bisa menghasilkan. Jadi bagi hasil itu ya. Bagi hasil, Pak Bang. Nah, SMK 7 sudah belum, Bu? Kalau untuk ke BLUD belum, Pak. Belum ya. Kalau untuk misalnya dia menghasilkan yang tahap 1-2 mungkin bisa ya. Orang tua ya. Masih udah bisa, Pak. Insya Allah udah ada. Sudah ada hasilnya. Sudah ada hasilnya ya. Sudah ada hasilnya. Wah, ini luar biasa anak SMK Negeri 7. Apa saja, Bu, di SMK 7, Bu? SMK 7 ya, untuk jurusannya ada 4 ya, Pak ya. Yang PPLG dulu ya. PPLG itu kan aplikasi ya, Pak ya. Kata-kata aplikasi, bikin web yang sederhana gitu kan. Terus bikin aplikasi kemarin. Kalau misalnya untuk kita sendiri ya, itu sebenarnya udah TEFA, Pak. Untuk kantin kita sendiri kan sudah pakai ya ini sendiri. Terus ujian kita sudah pakai. Terus yang siap raja ini ya itu dengan timnya, dengan anak-anak siswanya, itu sudah masuk ke dalam TEFA, Pak. Karena standarnya sudah industri. Oh, gitu ya. Nah, itu TEFA tuh sebenarnya sudah bisa menghasilkan sesuatu yang sudah standar industri, udah di TEFA. Nah, itu PPLG ya. Dari PPLG aja sistem informasi atau sistem aplikasi sudah terbuat ya, sudah terbikin dan sudah diakui oleh industri lah ya, sudah ininya. Nah, kalau untuk DKV ini masih baru karya-karya
apa ya, yang seperti kekinian lah saat ini ya, misalnya kayak merchandise untuk pin, mug, ya kan, kaos, itu masih baru seperti itu. Nanti kita cerita lagi tentang pengembangan Tevanya ya, cerita pengembangan Tevanya setelah ini baru yang kemarin-kemarin baru itu. Terus kalau yang TJKT, nah TJKT ini banyaknya adalah jasa, ya banyaknya jasa karena kemarin juga dari industri manapun ya untuk menginginkan anak-anak siswanya seperti kayak memasang jaringan-jaringan kemarin itu kan Pak, dari apa ya, kita nggak usah sebut merek ya Pak, ya salah satu provider gitu kan, sudah ini kan anak-anak siswa kita yang masang jaringannya. Nah itu TJKT, ini jasa. Terus animasi. Nah animasi ini adalah anak bungsunya SMK 7 terbaru. Nah ada juga beberapa yang kita sedang lagi kembangkan Teva SMK 7 dengan anak animasi ini. Kebetulan anak animasi ini pertama kali ini PKL. Nah, bikin profil sekolah berbasis animasi. Wah, film animasi Bapak sekarang tuh lagi zamannya semuanya berbau animasi. Anime dan sebagainya itu. Jadi pokoknya itu nanti kita cerita tentang pengembangan Teva ya. Betul, setelah ini ya. Ya. Mungkin kemarin tuh kita ada apa ya, waktu ya, ada dikasih kesempatan sama Bapak Kepala Sekolah untuk studi tiru ya Pak Bambang ya, studi tiru ke Bandung, Jakarta, Bogor. Nah itu di mana pengembangan Teva ini kok saya dan tim Teva itu melihat berapa orang kan Bu? 4 orang. Kebetulan saya yang memegang SMK 7 ini. Ketuanya Teva ya, Pak Nancy sebagai bendahara Tevanya, Bu Fitri sekretaris Tevanya, dan Pak Jul sebagai kepala produksi. Nah, Pak Jul mungkin anak-anak ya familiar banget dengan Bapak semua Ibu kenal semua nih pokoknya ya, itu tim Teva saya, kami di SMK 7. Nah, dari kemarin tuh kami cuma melihat dari jauh, mungkin dari YouTube, dari apa gitu kan, belum melihat secara langsung bagaimana sih pengembangan Teva itu di sana, di luar sana ya Pak. Kayaknya kita tuh seperti kayaknya kayaknya udah bagus banget gitu ya. Udah merasa hebat gitu ya. Nah, kita sebenarnya harus ada literasi apa ya, kaca bahwa kita tuh seperti apa sih, di mana di mata. Ternyata begitu ke sana memang kita perlu belajar dari orang-orang yang sudah Tevanya sudah maju ya Pak Bambang ya, dan bahkan mereka sudah menghasilkan, bisa membiayai gurunya untuk upskill. Sampai segitunya Tevanya di sana sudah majunya. Jadi gini, kalau guru itu keinginan untuk upskill kompetensi, misalnya kalau uang pribadi kan mana ya Pak ya. Nah Teva bisa membiayai seperti itu Pak. Kalau di luar sana tuh kebetulan di Bogor kami ini ke Wikrama ya, SMK Wikrama itu. SMK mana Bu? SMK Wikrama Bogor. Nah, SMK Wikrama Bogor. Kompetensinya bisa sampai kita. Gitu. Ya, ada TJKT-nya, ada DKV-nya, ada PPLG-nya ya. Condongnya ke sana kenapa Bu? Memang Tevanya sudah jalan. Tevanya yang saya bilang tadi sampai sudah membiayai gurunya untuk upskill. Misalnya ada khususnya ini kan lumayan Pak untuk IT misalnya untuk meningkatkan kompetensi guru kan, lumayan berbayar misalnya. Ya, betul. Berbayar pun mereka mampu dengan apa? Biaya Teva. Seperti itu. Misalnya kalau di sekolah agak susah misalnya kan untuk dana terbentur dana. Tevanya bisa membiayain untuk segitunya gitu nah. Itu sudah maju kan Pak. Sudah jalan kan berarti Tevanya ya. Nah, akhirnya kami berangkat. Awalnya kami dari Jakarta ke Bandung dulu Pak. Ke Bandung mencari industri yang untuk animasi. Nah, cerita animasi ini ternyata kan kita baru ini SMK 7 ini baru pertama sekali punya jurusan Kalimantan Timur animasi adalah di SMK 7. Nah, itu anak-anak ya. Kalau misalnya keren banget kan SMK 7 kan, keren banget. Kalimantan Timur ya. Kalimantan Timur, Pak. Nah, jadi kemarin tuh bercerita dengan industri Ayana, namanya Ayana Studio. Mungkin kalau bisa di searching di Google atau di searching ya teman-teman ya. Di Instagram Ayana Studio, itu udah keren banget dan udah berbasis internasional animasinya. Keren banget ya. Nah, itu tuh kita ke sana melihat hasil produksi apa segala macamnya. Ternyata orangnya welcome banget ya, pengusaha, dia lulusan SMK juga anak-anak. Nah,
seorang pengusaha namanya Pak Robi, PT Ayana Studio itu ya. Cerita lagi ya, kita Oh nyambung-nyambung iya, ya. ini semangat Kalau nih biar biar penyemangat ya. untuk Jadi motivasi. Pak Robi ini adalah lulusan SMK yang berkecimpung menjadi pengusaha animasi, Pak. Menghasilkannya udah Oh, berbasis internasional. wih, Mantap kan Pak ya? Nah, dia kuliah tuh sambil bekerja. Jadi kuliahnya itu dia ngambil untuk usaha apa manajemen bisnisnya. bisnisnya, Karena dia punya skill skill, ya. harus ada didukung dengan Betul, ininya. betul, Jadi betul, dia betul. lah pendirinya. Nah, anak-anak yang bekerja itu anak-anak SMK. Kebetulan SMK 2 Cimahi. Yang khususnya jurusan animasi. Ya, Itu ternyata PKL atau kerja kerja mereka? Pak, ada yang kerja, ada yang PKL. Jadi PKL dari mana animasi manapun dia nerima. Terima. Bahkan nanti kalau katanya SMK 7 mau PKL sini, siswanya oke, saya bantu katanya. Nah, ayo Ya. siswa yang dengar-dengar semangat ini, nih. ayo yang anak animasi terutama Iya, ya. mana Yuk, yang animasi, mau animasi. sampaikan ke bapak mamanya, Mak. Ini Mak. Siap-siap untuk tahun depan ya. Yang Soal penting biaya. biaya. Yang penting biaya berangkatnya karena kokosan banyak di sana. Oke, lanjut Iya, Bu. iya itu Ush. kan. Jadi saya tuh kekaguman saya pada Pak Robi, sosok Pak Robi ini adalah orang pengusaha muda Pak, masih muda. Terus bisa merekrut anak-anak SMK dan Iya. karena juga dia berangkat dari SMK yang bisa menghasilkan. Tahu nggak Pak, ternyata dia menghasilkan animasinya itu untuk keperluan usaha animasi internasional, Amerika, Singapura. Wih. Yang kalau saya sebut mereknya Lucu nanti ya. nggak enak ya. Iya, iya, Bu. Pokoknya Tapi nggak apa-apa lah, Bu. Satu aja. Satu. Nickelodeon, Oh. Cartoon Network. Ya, gitu. Sebenarnya mereka nggak punya ininya anime, tapi itulah Ayana itu yang bikin. Oh, Jadi mereka di belakang layar. Oh, gitu. Sebenarnya. Dan nah ini baru tahu nih. saya juga baru tahu. Nickelodeon itu Sampai saya iya. kagum-kagum, oh ternyata ya. Jadi Pak yang bikin iya anak SMK, tapi nggak boleh dilihat di apa publish. Oh. Karena apa? Karena nggak boleh ini perusahaannya, rahasia perusahaan. Oh. Itu Pak. Iya, nggak ada dicantumkan itu Nggak Nickelodeon tuh ada. anak-anak tuh kan. Anak SMK. Nggak, maksudnya untuk yang anak-anak bayi yang nonton itu nggak usah. Iya. Ya anak balita gitu kan. Iya. Itu tuh anak-anak SMK animasi. Kebetulan banyaknya anak-anak dari SMK 2 Cimahi Pak yang mengerjakan itu tuh. Ya saya juga dengan teman-teman ya terkagum-kagum ternyata banyak ya yang produk-produk yang hasil karya internasional ya, yang terutama yang seperti yang tadi saya sebutkan itu ternyata baru dari mereka, dari anak-anak Bandung anak-anak Indonesia ya. Masih nggak hanya Bandung, ada Malang juga, ada SMK 4 dan seterusnya. Anak SMK, makanya dia bilang antusias banget. Nah satu lagi dia ngasih ini Pak, ngasih jalan ya, ngasih jalan. Dia sering dapat CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kalimantan Timur ini. Contoh lah Pak ya, Badak LNG. Badak LNG itu kalau misalnya CSR, mereka bikinkan film animasi, mereka ke Ayana Pak, Ayana Studio. Sekarang dia baru tahu bahwa ada SMK yang ada di Kalimantan Timur yang jurusannya animasi. Kenapa enggak Bu, katanya, ayo kita ke sana. Iya, dia mau mendampingi kita untuk ke sana. Padahal itu di daerah kita itu. Jadi ternyata perusahaan yang ada di sekitar kita ini kalau CSR-nya ke sekolah-sekolahan itu mereka dapat ini Pak, dapat nama lah gitu, dapat reward dan katanya dapat potongan pajak atau apa gitu ya tentang untuk dunia pendidikan Pak. Iya, makanya kemarin tuh dia ngasih jalan seperti itu. Kita kapan-kapan bisa berkolaborasi, dia mau membantu kita, mendampingi kita untuk membuat satu produksi ya. Di mana nanti CSR yang kita ajarkan adalah karena mereka sudah sering bekerja sama PT Badak LNG. Sering bekerja sama. Nah, nanti dia selentingan ada menyampaikan bahwa itu loh pakai SMK 7 yang ada di Kalimantan Timur. Nanti mereka yang bimbing kita. Iya, tapi syaratnya satu, kita harus bekerja sama atau bikin MOU. Dengan nah sekarang tugasnya Humas nanti ya. Tugasnya Bu Miri nanti untuk MOU apa segala macam. Kami kesana kan bukan haknya kami. Kami cuman hanya sebagai TEVA kami. Bagaimana sih pengembangan TEVA-nya ke depannya itu. Itu yang animasi Pak. Karena apa? Anak bungsu ini harus sekarang apa sih animasi gitu kan, masih belum betul. Ya Pak,
masih kalau kita nih masih berpegang di mana ya, kemana ya gitu. Betul, betul, Nah, betul. makanya kemarin tuh Masih nyari anunya juga agak nyari, susah Bu ya. ya. Tempat PKL itu Nah, menurut itu saya kan kalau untuk dunia industri kemana di animasi di Samarinda. Samarinda kan masih ini Pak, masih belum seperti itu kan, seperti yang orang di sana. Iya. Ternyata Pak, animasi itu selain tadi profil video profil sekolah, industri ya kan, iklan ternyata sekarang pakai animasi semuanya Pak. Iklan-iklannya. Jadi sekirain saya kemarin tuh lihat hasil anak karya itu kan ada foto bagus Pak, fotonya hasil buat minuman kemasan gitu ya. Iya, Taruh kemasan. gitu kan, udah hasilnya bagus, kirain foto terus diedit apa segala macam, ternyata enggak. Ternyata animasi. Sampai saya bilang, oh ini animasi, iya ini hasil animasi. Segitunya sekali animasi Pak ternyata. Iya gitu. Nah itu animasi ya Iya, Pak ya. animasi. Ya. Jadi kami dari Ayeuna itu besoknya kami ke SMK Telkom juga rujukan dari, maksudnya Tevanya sudah jalan. Di itu, Telkom itu SMK TKJ Telkom. ya? Ya SMK Telkom itu TKJ dengan DKV-nya Pak. Oh DKV juga ada? Nah DKV-nya juga menghasilkan. Jadi kalau mungkin kemarin kita mau rencana pengembangan TV SMK 7 ya. Kalau kemarin cuman hanya merchandise, cetak, Iya. ternyata DKV itu luas juga. DKV itu sampai visualisasi banyak mereka. Jadi menjual hasil visualisasi seperti misalnya menjual aset-aset online. Iya. Jadi yang penting sekarang gini, anak itu punya kompetensi buat portofolionya sebanyak mungkin. Semua portofolionya disimpan ya, disimpan atau dokumentasikan per orang. Semua portofolio yang dimiliki oleh siswa itu nanti dibaca oleh industri. Jadi industri cuma melihat siswa yang mau bekerja, mau apa misalnya mau PKL, itu melihat hasil portofolionya juga. Oh ini bagus nih, saya ambil. Nah gitu. Hasil karyanya lah ya dikumpulkan. Iya dikumpulkan. Makanya. Nah berarti itu harus disampaikan ke siswa Bu ya? Itu Pak, makanya insya Allah lah kalau misalnya kami juga ada RTL ya, rencana tindak lanjut hasil kami dari sana tuh. Jadi kunjungan kemarin tuh nggak sia-sia lah sekolah untuk membiayai kami. Iya betul. Ya kami harus ibarat kata sebanyak mungkin kami bisa mempraktekkan menindaklanjuti lah, merefleksi. Iya, merefleksikan di sini hasil yang kemarin kami dapati, lihat, tapi juga itu harus didukung oleh semua warga SMK 7 dari bawah, sampai dari ke semua atas. lini. Iya betul Pak. Nggak bisa kalau Kami kerja kalau sendiri. bekerja sendiri nggak Ya, bisa, betul, karena katanya dari kepala sekolah SMK Wikrama itu memang harus kolaborasi Bu Nina, katanya itu kolaborasi antar semua warga yang ada di sekolah itu, baru itu bisa jalan. Iya, gitu. Organisasi begitu ya. Jadi Iya. nggak ada yang Nggak maju ada, duluan. Harus nggak semua. bisa, kami itu shock saya Iya, betul. Kalau bekerja satu tangan aja kan nggak bisa. Nggak bisa Pak Bambang, iya harus semua ikut bahu membahu, dukung gitu di sana tuh. Nah, terus Bu, untuk dukungan dari pimpinan? Iya kemarin luar biasa ya. Luar biasa sekali. Kemarin kami sudah lapor juga ke Pak Anda ya untuk tindak lanjut. Rencana tindak lanjut yang sudah kami sampaikan. Nanti mungkin ada dikumpullah semua warga ini bagaimana andil dari setiap orang gitu kan. Karena semua orang dalam satu lingkungan ini punya andil ya masing-masing dalam pengembangan TEVA ini. Kalau memang ini jalan ya Pak ya. Tapi kita berharap bisa jalan. Makanya sebisa mungkin kami dengan tim berjalan yang bisa kami lakukan dulu. Ya, pelan-pelan kami bisa lakukan apa, kami lakukan. Barusan Pak Nancy sudah berbenah rumah produksinya. Waduh. Kreatifax ya. Kreatifaxnya. Bu Nina coba masuk, katanya Kreatifax sekarang udah berubah. Berarti memang harus dicas terus ya. Iya, memang harus punya charge ya. Kalau udah kayak gitu tuh baru jadi semangat, terbuka pemikiran kita. Terlihat dengan di sana kok gini, kenapa kita kan gampang aja lah gitu kan, punya punya gambaran seperti itu kan. Iya Bu. Jadi barusan katanya udah pesen gitu ya. Studio, kita bisa bikin studio mini loh dengan kondisi seperti sekolah kita, memang kurang ini ya lahan ya Pak ya, tapi bisa dimanfaatkan ternyata di Wikrama juga lahannya nggak seberapa luas juga. Wikrama itu bisa. Gimana sekolahnya SMK, gimana Bu? Jadi SMK yang di lorong, Bapak kalau
nggak nyangka lah bahwa ada SMK yang berbasis udah internasional Pak. Oh, internasional. Pengakuan internasional sudah mengakui bahwa itu sekolah yang Swasta ya? Swasta, tapi memang Oh. di dalam lorong-lorong aja Pak. Di dalam Di gang lorong-lorong gitu? di gang. Oh. Begitu di dalam di sananya ternyata ada sekolah yang dia tuh lahannya sedikit sempit, tapi dia naik gitu nah Pak. Oh, vertikal ke Naik atas. nanti naik ke atas, naik lagi. Terus di sana nggak ada office boy. Karena Terus? siswanya semuanya gantian untuk membersihkan. Oh, anak-anak, siswa. Anak-anak itu bisa Loh. namanya kalau di rumah nggak pernah Ah. nyapu, nggak pernah ngepel, nggak pernah nyikat kamar mandi. Oh, Mereka diajarin dari gitu ya? P5-nya. Kebekerjaan. Kerjaan katanya, Oh. ngakunya seperti itu. Ini kebekerjaan kami gini Bu, langsung. Di rumah nggak pernah pasti. Ya, iya mungkin pastilah. sekarang anak-anak orang tua siswa kayak saya aja nggak usah biar mama aja. Nah, iya. Kita yang mengalah kan, supaya anak fokus aja belajar. Iya, gitu pikir kita. Heeh. Padahal kalau sekolahan di sana gitu Pak. Gini kan, anak-anak tuh untuk ini. Wih, Eh, berapa siswanya, Bu? Wira apa? Wikrama. Wikrama. 1.800-an Pak. 1.800 siswa Iya. yang ada. Jurusannya apa aja kemarin, Bu? Jurusannya hampir sama kayak kita ya, Hampir DKV, kita ya. TJKT, PPLG. Dia punya ada satu perkantoran dan pariwisata dia ada. Oh, ada tuh umum ya, juga ada gitu ya. umum ya, ada yang di luar itu. Tapi yang sama yang tadi itu ya, 3 itu. Ya. Industri juga ada di sana. Ada industri yang menetap kantor di sana, IDS itu Industri. ya. Industri untuk membuat program. Ah, ya. Oh. Aplikasi. Aplikasi. Ya, software house ya IDS. Itu ya, mereka udah ada di sana. Jadi begitu hasil ini anak langsung itu. Langsung gitu. Yang PKL di sana tuh ada yang dari Brunei, Malaysia. Luar negeri ya, malah mereka kesini ya. Sini Pak, ke itu, ke Wikrama itu dari Malaysia, ada Wikrama. anak Brunei, anak Malaysia. Nah, Bu, kalau kira-kira Bu, Hmm. kesempatan di Wikrama itu bisa nggak kita terapkan di SMK 7? Iya, Ibu kan sebagai ketua TEFA-nya nih. iya. Nah, geraknya apa nih? 100 hari kok. Kalau orang-orang, kalau menteri-menteri itu kan, 100 hari kerja. Ibu apa kira programnya? Programnya dia Bisa ada- bocoran dikit aja, jangan Betul. banyak-banyak. Oh, banyak Dikit ya. aja. Yang apa kita lakukan? Ah, Yang tadi itu saya bilang, DKV-nya saya bilang tidak ke printing lagi, sudah ke virtual. oh virtual Ya. itu. Makanya Pak Nancy barusan membenahi Hmm. studio fotonya dulu. Oh gitu. Dari foto video itu juga ternyata wah banyak juga hasilnya. Ah. Ya, terus bikin aset. Nah, anak-anak dari pembelajaran bikin aset. Mm-mm. Terus yang baru-baru ini, baru berapa hari ini, Pak Nasi sudah bikin kelompok tim TEFA untuk DKV. Waduh. Pak Jul juga Gerak. kamu kalah. Ah. Bu Piti juga kamu kalah. Nanti PPLG nanti kita sampaikan juga ke Pak Hendra nanti untuk ini. Wah ini bikin tim gebrakan ini. gebrakan Pak. Jadi tim TEFA ini kan berkelompok Pak. Nah ya. satu sebenarnya Pak yang kendala kita nih, kita belum sistem blok pembelajarannya. Karena di setiap sekolah yang sudah TEFA-nya sudah jalan-jalan, itu sekolah itu menggunakan pembelajaran sistem blok kejuruan dan blok non kejuruan. Oh. Jadi kalau blok kejuruan misalnya Ya, ada yang contoh. satu Pak, ada yang satu, ada yang dua. Gimana Kalau itu? di Telkom 22 maksudnya 2 minggu kejuruan, 2 minggu non kejuruan. Oh, Kalau difulkan iya, fullkan fullkan. 2 minggu 2 itu. minggu itu. Karena apa? Karena hasilnya dapat jadi. Oh iya Kan, betul 2 minggu kan? Panjang waktunya. Panjang waktunya. Kalau yang sekarang ini kan kita potong-potong ini. Potong-potong, baru gambar tangan. Baru gambar habis waktunya. Habis waktunya. Oh. Akhirnya lanjut lagi, begitu tuh gambar tangannya lupa. Apalagi buahnya nih anak-anak. Seperti itu, Oh. Pak. Iya Nah, ya, betul juga itu ya. Kalau blok itu kan selesai. Proyek selesai. Proyek selesai. kan? Fokus. Hasil selesai, ada kelihatan. Iya iya Ya, betul. misalnya kalau mau 1-1 kah atau mau 2-2 kah, 2-2 itu mesti 2 minggu kejuruan, 2 minggu non kejuruan, atau 1-1, 1 minggu kejuruan, 1 minggu non kejuruan, terus aja gitu. Jadi mereka menerapkan seperti itu di sana ya. Ya, rata-rata tapi di negeri juga SMK 6 Jakarta itu kemarin juga kebetulan ada anak PKL. Kami tuh keliling Pak, Nah gitu. keliling tuh. Nah, anak PKL di Teknomedia, nanti cerita lagi tentang Cerita lagi dari kan. media. Ah. Tambah seru nih. Nah. Sebentar ya. Ini saking serunya. Lupa saya ngumumkan nih. Jangan lupa teman-teman di subscribe, bunyikan loncengnya dan kasih komentar ya. Oh, iya. Tuh, tolong banyakin. Iya. Klik ayo biar tambah
semangat kita nih ya. Iya, semangat bikin Ya, kontennya Pak ya. bikin. Ayo punya lanjut lagi Iya. cerita. Tadi sampai mana ya Pak ya? Oh yang 21 ya? 21. 21 tadi. Di blog tadi. Nah kebetulan bukan SMK swasta aja Pak, negeri juga seperti itu. Kalau yang TV-nya sudah jalan, mereka sudah sistem blok. Rata-rata sudah sistem blok. Nah karena itu tadi saya bilang, Iya, iya betul. hasilnya jadi. Jadi Karena betul. seminggu atau 2 minggu. 2 minggu full full. untuk itu Nah, aja. itu kolaborasi Pak, kolaborasi antara guru kejuruan. Hmm. Karena kan kalau dilihat dari mapel sekarang Pak ya, di isinya itu, di CP-nya itu antara satu mapel dengan mapel lainnya kayak tumpang tindih. Padahal sebenarnya bukan tumpang tindih, kolaborasi. Kolaborasi nyatu. Oh. Ya, ternyata kalau udah di TEFA kan, udah di pembelajarannya melalui TEFA, nah itu udah ternyata hasilnya yang jadi tuh ini gitu loh ya. Misalnya si animasi ini membuat satu film animasi. Di sinilah mapel yang ini untuk dijadikan ininya. Bahkan kolaborasinya bukan hanya kejuruan aja Pak, non kejuruan, bahasa Inggris, bahasa Indonesia bisa ikut bergabung. Misalnya bikin konsep apa sih namanya tadi, storyboardnya ya, Iya, storyboardnya. narasinya. Narasi. Nah ikut bantu guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris seperti itu. Atau misalnya tentang mungkin di media pembelajaran tentang IPA. Iya. Kan orang guru IPA juga Iya, ikut betul bantu. ikut serta. Dari mana sih dapat ilmunya, pengetahuan Iya, tentang IPA-nya misalnya Betul. tentang Nanti gabung tentang kolaborasi. air ya Ya, misalnya betul, ya, betul. gitu Pak. Jadi semuanya berkolaborasi Kolaborasi. menghasilkan satu proyek. Jangan seperti gini. Misalnya guru non kejuruan ngasih tugas bikin video. Ini sedang minta anak bikin video lagi, karena nggak usah kolaborasi aja, bikin satu video yang memang semuanya guru ada di situ. Di dalamnya situ. Jadi kan penilaiannya enak Pak, Ya, satu ya, video betul, untuk betul, semuanya. betul, betul. Jadi anak juga nggak direpotkan. Betul. Ya, seperti Kan itu. terlalu banyak jadinya Jadi nanti. bingung, pusing dia. Ini belum video ini, Ini tapi video hasilnya ini. nggak maksimal. Ada Ah. satu video bisa maksimal. Bisa maksimal. Ya, hasilnya gitu. Nah, kalau udah maksimal gitu, si TEFA ini udah pembelajaran TEFA itu namanya Pak, Iya, sudah iya, standar kan. Pembelajaran TEFA itu intinya standar industri. Industri. Iya. Berarti Pembelajaran kompetensi Industri dimasukkan ke, kalau saya ini bahasa Iya, saya, sekolah. dimasukkan ke sekolah. Ya, teaching. Teachingnya. Ya. Oh, Factory. Factory, Nah, ya. pabriknya, industrinya. Pabriknya industri. Jadi Iya. anak-anak itu tahu, ini nanti industri makainya begini Iya, gitu Bu ya. iya, gitu. Sampai harusnya pembelajaran di lab atau di itu tuh harus punya kayak SOP. Ya, SOP-nya, ya. SOP-nya, tata tertibnya harus ditampilkan di situ. Karena selainnya di pabrik kan gitu Pak, nggak sembarang-sembarang mereka Iya, betul, bekerja kan betul, Pak, betul. harus sesuai dengan SOP-nya, SOP-nya. ada ininya, tata tertib Ya, penggunaannya. tata tertib Sekarang, regulasi. ya taruhlah kita nggak menggunakan lab, kelas kan udah berbentuk lab, karena kita wajib laptop kan, Ya, betul. alat sudah punya sendiri, Sendiri tapi masing-masing. regulasinya hampir mirip dengan lab lah, karena kan dia menggunakan perangkat elektronik juga yang miliknya dia. Mungkin ke setrumnya Iya, cara air dan mengatasi air sembarangan. sembrono kan. Sampingnya air. Tumpah Habis. Padahal harga berapa juta? Nah. Puluhan juta. Orang belasan tua juta, nanti orang tua. ngomel-ngomel gua nih. Mana SOP-nya Ki? Iya, Nah. itu. Nah, kayak gitu-gitu hal kecil-kecil gitu juga harus diperhatikan. Nah, juga misalnya kalau anak-anak punya nyambut klien ya. Iya. Klien. Nah, itu di Wikrama, Pak. Jadi ada namanya hospitality. Hospitality itu bagaimana si siswa ini menyambut orang luar, dari luar, Tamu lah. Itu bagaimana caranya, tata keramanya, sampai seperti itu diajarkan. Itu kan soft skill ya Pak ya? Ya betul, Nah, soft skill-nya dapat. Nah, itu juga kita juga harus menyambut klien seperti apa. Jangan kalau begitu ada datang, Dek, saya mau pesan ini. Ya kan nyambut kayak gitu-gitu klien kan raja ya Pak ya? Betul, nah, betul. Kayak gitu-gitu sebenarnya harus diajarkan siswa kita juga di sini. Nah, itu PR kami ya. PR kami untuk kedepannya bahwa tidak hanya hard skill-nya saja, tapi soft skill-nya juga harus dapat sikap tingkah lakunya, kesopanan terhadap orang, terhadap tamunya, tamu. Seperti itu. Satu lagi Pak, kalau misalnya kita punya klien, terus kita ini khusus DKV ya, atau DKV animasi gitu ya, dia punya misalnya perencanaan kerja ya, proyek depan, kita harus tanda tangan si klien. Karena apa? Karena nanti kita kayak ada aturan di depan kontrak ya, sebelum praproduksi, praproduksi kan, praproduksi.
bagaimana revisinya. Misalnya kalau 3 kali gratis, ya Hmm. kalau lebih dari 3 kali harus bayar. Bayar. Nah, itu juga diatur oleh industri, Pak. Industri kan gitu. Iya, iya, betul, Coba betul. kita bikin misalnya desain ya. Iya, iya, iya. Satu desain, Bapak Ibu ini kita hasil desainnya secara kasamnya. Ya. Setuju? Setuju. Ini ada 3 kali revisi ya Bapak Ibu. Ya, betul. tanda tangan 3 kali revisi. Jika lebih dari 3, Bapak Ibu kena bayaran. Kena bayar. Misalnya 1 kali revisi 50 atau 100.000 Iya, gitu iya. tambahannya. Berarti Nah, memang itu industri industri masuk ke sekolah. Jadi Nah, penerapannya kayak gitu Pak gitu, Bambang. seperti itu. Iya, Pak Bambang. Selama ini kita sudah pernah nyoba? Belum. Makanya Belum. jadi PR kita. PR kita. untuk kedepannya. Nah, 100 hari kata Pak Bambang itu. 100 hari. Pak Bambang. Tapi itu untuk semua jurusan tuh ya, atau Semua, kita Pak. fokus satu dulu? Semua Pak, semua Oh, Pak. gitu ya? Iyalah, Pak. Walaupun PK-nya kita DKV ya Pak ya, Hmm. PK SMK PK-nya DKV, Iya. tapi semuanya kita sudah melakukan itu Pak. Sudah melakukan menurut ininya teaching factory ya. Teaching factory. Nah, kalau ayo sekarang- kita semua tim SMK Negeri 7, baik kita yang guru umum maupun yang produktif, ayo kita Iya, siapkan diri. Ini ada ketua kita, bahu membahu untuk saling rangkul. Iya, kita sama-sama Sama-sama. mengembangkan TEPA kita. Nah, Teva kita. Iya. Nanti yang terkenal pun kita Iya, juga di kita dalamnya. juga, betul. Heeh. Iya, namanya. Nggak jauh-jauh namanya. Iya. Pak Bam dari mana SMK 7? Oh, yang itu ya? Itu Oh ya. iya, Nah, betul. itu, Pak. Pak A, Pak B. Oh iya. Akhirnya Nanti kita juga yang ada SMK 7 SMK ya, Negeri 7 Samarinda yang dapat namanya. yang dapat nama. Iya. Berapa hari Bu kemarin di sana, Bu? 5 hari Pak. 5 hari ya? Ya dari tadi itu dari SMK kita ke industri lagi ke Teknomedia. Satu lagi tadi apa? Oh, Teknomedia itu ya? Teknomedia itu gimana, Bu? Ini apa sih yang pengembangan game? Oh, pengembangan game. Dan 3D animasi juga. Oh. Memang sekarang di sana tuh gitu Pak. Ini lagi naik daunnya untuk pekerjaan industri itu tuh banyaknya di situ untuk IT ya. Lagi tren. Trennya. Oh. Di situ 3D animasi sama itu pengembangan game. Pengembangan game. Ya, itu Nah, yang kita punya pengembangan kan itu, Bu ya? Punya Pak. Nah. Cuman kalau PPLG kan kita konsentrasinya ke aplikasi Pak, bukan yang pengembangan gamenya. Oh gitu. Ya, konsentrasinya. Ya mungkin kalau kedepannya memang mau dikembangkan untuk pengembangan game kan sesuai dengan zamannya. Ya, zaman. Ya, lihat nih zamannya ternyata oh ya game ini nih lagi apa sih booming, lagi naik daun gitu ya. Naik daun. Hasilnya juga lumayan. Iya, betul. Hasilannya dari game tuh lumayan gitu. Betul, Bu. Bisa dibikin kembangkan dari PPLG tadi kan. Karena ada 2 konsentrasi kan PPLG itu. Iya. Nah itu, Teknomedia itu saya lihat ada PKL, anak PKL yang dari SMK setempat dan dia juga welcome untuk anak SMK 7 insya Allah tahun depan kalau mau PKL ke Jakarta. Nah silakan, Nah, ayo. Teknomedia bersedia. Tempatnya hanya cuma tinggal ya ongkos pribadi lah ya, pribadi dengan kosnya segala macam. Kalau untuk PKL-nya sih gratis mereka memang kok itu tuh di bawah Samsung Pak ininya. Samsung Academy ya. Jadi mereka punya CSR-nya lah ya. CSR. Untuk meng-create anak-anak ke SMK ya untuk bisa ikut gabung di situ. Dan mereka juga punya ini Pak, job street-nya. Gimana job street-nya itu Simi City. Jadi job street-nya jadi setelah mereka drill ya dari PKL mereka di situ, mereka bimbing, mereka jadikan digodok di situ. Setelah lulusnya mereka mampu, mereka masuk ke dalam job street-nya Simi City yang mereka punya. Simi City itu job street untuk nasional Pak. Jadi kalau UT, perusahaan-perusahaan besar, kelas UT lah ya, UT itu, dia tidak mau ngambil, misalnya kita ngelamar ke UT nggak bisa Pak, dia langsung ngambil dari situ. Oh, jadi semacam agen gitu, ya, agensi lah. Agensi, job fair. Job fair itu, iya. Namanya job street yang Simi City itu. Nah, si orang yang perusahaan-perusahaan besar yang sekelasnya, ada banyak Pak di situ, segala macam. Mereka tuh ngambil talenta atau si karyawan itu dari situ Pak. Karena sudah dijamin lah, berarti sudah kompetensinya sudah dijamin. Nah itu ininya Pak. Nah kita pun mungkin ya welcome gitu si Teknomedianya kita akan bekerja sama untuk anak-anak kedepannya kalau memang mau seperti itu dipersilakan. Ya mereka siap nerima untuk SMK 7. Untuk keluar nih baru nih Pak SMK 7. Oh gitu ya. Mereka tuh banyaknya dari sekitar SMK Jakarta.
atau politeknik. Politeknik Iya juga mereka ada. politeknik. Politeknik juga mereka ada. Oh, nah ini luar biasa nih Iya, untuk Pak, itu jadi SMK Negeri 7 itu nih. ya perjalanan kami tidak ada apa ya. Setiap hari itu nggak istirahat, cuma tidur aja di habis itu jalan lagi Jadi- kemana. Ini di dalamnya teman-teman Teva ini sudah banyak nih, mau tinggal dikeluarkan aja nih. Ini ayo Ayo, teman-teman. teman-teman, ini RTL ini gimana rencana tindak Rencana lanjut. lanjutnya. Jangan hanya cuma sebagai tulisan Tulisan ya. aja. Ayo kita ini kan. Ayo kita sambut sama-sama Ya, kita sama semua dengan ya warga SMK semua. 7. Nah, ayo Bu, Ya, ini warga terakhir SMK 7. pesan dari Ketua Teva, gimana kira-kira, ada pesankah untuk siswa dan untuk kita teman-teman guru dan karyawan? Nah, untuk siswa dulu Bu. Siswa ya. Ya. Siswa jangan apa ya, jangan maksudnya harus terus explore diri gitu ya. Explore. Karena kompetensi kalian itu yang menentukan SMK ini bisa berjaya gitu ya. Dari ini. Ayo kita gabung juga dengan Teva Teaching Factory yang mana hasil yang kalian nanti dapatkan itu untuk kalian sendiri gitu kan. Misalnya saya bilang kalau ke anak-anak, ke siswa di dalam kelas, kita cuan. Itu Bu, betul Bu. Ya. Duit sekarang. Ayo, Ya, ini anak-anak kan siswa apa ya, mau anak SMK ya, ada SMK harus bisa dan itu menghasilkan, menghasilkan. ya. Saya mengajarkan begitu juga Bu. Minimal untuk uang jajannya mereka Ya, sendiri lah ya. betul, Nah, betul. dengan apa ya, menjual kompetensi yang mereka miliki. Itu siswa kita tuh. Jangan ragu, jangan apa ya, misalnya lihat orang tuh udah bisa gini, kita juga bisa, semua mampu, semua siswa mampu untuk itu. Ya, untuk menghasilkan. Untuk menghasilkan karya, Ya, karya. berkarya. Berkarya. Betul. Gagal dan tidaknya urusan belakang, yang Urusan penting belakang. dicoba. Ya, coba terus. Kerjakan terus, dulu. Makanya Pasti itu penting suatu banget saat, portofolio tuh, Pak. Portofolio. Nah, Ya, itu betul. mungkin pesan juga deh Ya, ya. portofolio juga harus sering-sering upgrade ya Pak, sering-sering membuat sesuatu karya, kamu simpan jangan dikit hapus, jangan, simpan. Nanti itu adalah hasil penilaian dari industri atau dari tempat yang kita akan nanti untuk bekerja ya Pak. Ya, Seperti betul, Bu. itu. Untuk Berarti siswa. portofolio itu sejarah Bu. Sejarah. Ya, Benar. sejarah kehidupan kita masing-masing. Betul. Apalagi untuk zaman sekarang yang dilihat portofolionya. Portofolio. Nah, itu teman-teman siswa, anak-anakku, jangan lupa ya portofolionya yang sering saya sampaikan di kelas. Ayo sejarah. Jadi sejarah itu bukan hanya belajar tahun, kejadian, peristiwa, bukan itu, tapi sejarah itu ya termasuk itu Bu. Iya, Pak, ya. Pembelajaran sejarah. Sejarah itu ya, portofolio Ya, itu portofolio Iya, itu. betul. Karena ada jejak rekam kita. Jejak ya, rekam. Iya. Akhirnya nanti untuk masa depan kita, Iya. masa depan kalian anak-anak. Iya. Kemudian Bu, untuk Iya. teman-teman guru, karyawan SMK 7 apa yang bisa apa namanya? Diajak. Untuk teman-teman ya, rekan-rekan semuanya ya, warga SMK 7 Samarinda, untuk pengembangan Teva ini tidak ada apa ya, tidak ada artinya tanpa ikut andilnya semua warga dari SMK 7 Samarinda ini. Semua punya andil atau semua punya tugasnya masing-masing, sehingga pengembangan Teva ini bisa berjalan sesuai yang kita harapkan. Jadi kita berjalan kemarin jalan-jalan, bukan jalan-jalan, maksudnya pergi Ya, belajar ya. Belajar. Karena itu bukan hanya apa ya, pengennya sih bisa diimplementasikan di sekolah kita ini. Tapi ya itu tadi harus memang semuanya ikut andil dan ikut serta dalam pengembangan Teva kita di SMK 7 Samarinda ini. Oke, semua yang ada di SMK Negeri 7, stakeholdernya semua yang ada ikut serta di dalamnya. Ya. Mari kita kembangkan SMK Negeri 7 jadi SMK apa ya? Yang berbasis industri. Berbasis industri. Kedepannya berbasis industri. Iya, berbasis industri. Ayo nanti sama-sama kita majukan SMK Negeri 7. Iya. Belum tadi pertemuan podcast kita hari ini, dan terima kasih banyak untuk Ibu Nina selaku Ketua Teva, terima kasih banyak sudah direpotkan ke tempat ini. Tadi hujan-hujan Bu Nina itu, kasihan. Ya, ini kebetulan anaknya Bu Nina nih anak RPL ini ya, anak PPLG. Wah, jadi lagi PKL. Oke, sukses Bu Nina, sukses untuk siapa namanya, lupa saya nih, Karin ya, PPL-nya ya, selesaikan, mantap. Oke, dan untuk kita semua, tapi jangan lupa sekali lagi
Sebelum saya pamit, subscribe jangan lupa ditonton, ini penting sekali. Kemudian bunyikan loncengnya dan kemudian komentarnya perkembangan saya kira demikian pertemuan kita hari ini. Kita kulik-kulik lagi informasi yang terhangat terbaru dari Semkana. Thank you, Binata. See you next time ya. Oke, ketemu lagi ya. Sehat selalu kita semua. Oke, thank you teman-teman dengan podcast SMA Negeri 7 Samarinda. Bye. See you. Assalamualaikum.